Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-12 dengan materi aplikasi studi kelayakan bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita akan membuat aplikasi sederhana yang bisa kita gunakan untuk menilai suatu bisnis, apakah layak untuk dijalankan ataukah tidak layak untuk dijalankan. Nah, ada metode sederhana yang bisa kita gunakan untuk menilai suatu bisnis itu layak atau tidak layak, yaitu dengan cara melakukan perhitungan, dengan cara membandingkan antara penerimaan serta pengeluaran yang terjadi di usaha atau bisnis tersebut. Nah, selain menggunakan cara sederhana tersebut, kita bisa menggunakan metode lain untuk melakukan penilaian kelayakan bisnis tersebut, di mana metode-metode tersebut diantaranya adalah accounting rate of return, payback period, net present value, profitability index, dan juga internal rate of return. Itu adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menilai suatu kelayakan bisnis. Baik, kita akan langsung mempraktekkan masing-masing metode tersebut menggunakan soal dan juga kertas kerja yang sudah saya share sebelumnya di platform e-learning, ya. Jadi di platform e-learning saya sudah membagikan kertas kerja seperti yang sudah saya tampilkan di layar, di mana menggunakan kertas kerja ini kita akan menyelesaikan suatu kasus yang sudah tersedia di dalam soal latihan, ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan kertas kerja sudah disajikan informasi soal tentang kondisi investasi atau kondisi bisnis yang akan kita nilai, apakah layak atau tidak layak untuk dijalankan. Di mana bisnis tersebut memiliki modal kerja awal sebesar 10 juta. Selain modal kerja sebesar 10 juta, juga ada pembelian aset tetap senilai 350 juta. Terhadap aset tetap tersebut memiliki masa manfaat sebesar selama 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa dari aset tersebut apabila telah habis masa manfaatnya, yaitu sebesar 5 juta. Selain itu, di soal juga sudah disajikan informasi berkaitan dengan prediksi terhadap laba setelah pajak yang diperoleh di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sampai berakhirnya masa manfaat atas aset yang dimiliki. Untuk aset yang dimiliki disusutkan menggunakan metode jumlah angka tahun serta tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%, serta persyaratan kelayakan dari bisnis yang sedang dilakukan analisa kelayakan bisnisnya, yaitu sebesar 18%. Nah, untuk melakukan perhitungan dari studi kelayakan bisnis, kita akan membuat arus kas atau cash flow mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima menggunakan template yang sudah disediakan di dalam soal. Oke, baik, langsung saja kita ke kertas kerja yang sudah disediakan. Seperti biasa, untuk membuat aplikasi menggunakan Microsoft Excel, kita akan memanfaatkan menu developer yang sudah tersedia untuk membuat icon scroll bar, di mana icon scroll bar ini nantinya bisa kita gunakan untuk menu dalam rangka penentukan nilai dari komponen-komponen yang tersedia di dalam soal, ya. Oke, langsung saja kita klik developer, lalu kita pilih insert, lalu kita di bagian form control kita klik scroll bar,
lalu kita tentukan di mana kita mau menempatkan icon scroll bar tersebut. Ya, nah di sini kalau kita sudah buat icon scroll bar-nya, icon scroll bar yang barusan kita buat ini bisa kita copy saja. Ya, kita copy, lalu kita pindahkan ke sel-sel yang memang membutuhkan icon scroll bar. Di antaranya modal kerja, pembelian aset, masa manfaat, nilai sisa aset, prediksi laba tahun pertama, kedua, sampai dengan kelima, tingkat suku bunga, dan juga persyaratan kelayakan. Nah, sekarang kita akan melakukan setting terhadap nilai yang akan dihasilkan dari icon scroll bar yang sudah kita buat tadi ya. Mulai dari modal kerja, kita atur inputan nilainya dengan cara klik kanan, pilih format control. Saya ingatkan kembali, sebenarnya sama seperti praktek kita di pertemuan ke-10 dan ke-11 dalam rangka menggunakan icon scroll bar ini. Di bagian format control, value yang bisa kita isikan itu adalah minimal 0 dan maksimal 30.000. Jadi apabila nilai yang akan kita lakukan perhitungan itu lebih dari 30.000, contoh modal kerja tadi kan 10 juta. Sedangkan inputan di format kontrol ini maksimal adalah 30.000. Nah, maka nanti kita akan membuat pengali untuk menghasilkan nilai yang kita inginkan dari value yang muncul dari icon scroll bar tersebut ya. Oke, baik. Untuk current value misal kita isi saja 1, lalu minimum value-nya 0, maksimum value kita gunakan nilai maksimumnya saja yaitu 30.000. Di bagian incremental change dan juga page change biarkan saja. Lalu selling-nya artinya hasil dari format control ini dari icon scroll bar tersebut akan kita letakkan di sel mana. Oke, kita klik tanda panah yaitu tanda upload, klik, lalu kita letakkan di sel E4 saja. Kita klik di sel E4, enter, klik OK, muncul current value-nya yaitu 1, sesuai yang kita pilih tadi di bagian format control ini. Ya, oke. Nah, sekarang nilai yang akan kita masukkan di bagian modal kerja ini, kita ambil misalnya kelipatan 1 juta. Artinya modal kerja kita ambil nilainya dengan rumus sama dengan sel E4, yaitu value dari scroll bar, dikalikan dengan 1 juta. Atau kita kalikan dengan 10 juta deh. Atau 5 juta juga boleh. Ya, kita kalikan dengan 5 juta misalnya. Enter. Artinya ketika value dari modal kerjanya nilainya 1, maka modal kerja yang dimaksud adalah 10 juta. Nah, kalau di kasus kita modal kerjanya adalah 10 juta, ya, maka kita klik tanda panah ke sebelah kanan di icon scroll bar untuk modal kerja. Oke, lanjut untuk pembelian aset tetap. Tadi nilainya adalah 350 juta, ya. Pembelian aset tetap nilainya 350 juta. Nah, kita setting lagi untuk pembelian aset tetap dengan cara klik kanan di icon scroll bar-nya, lalu klik format control. Seperti biasa, maksimum value-nya kita isi maksimum, yaitu 30.000. Untuk selling-nya, hasilnya kita pilih di sel E5. Ya, enter, klik OK. Nah, berikutnya
untuk nilai yang akan muncul di dalam kolom D baris 5, sel D5, maka kita ambil saja dengan cara sama dengan sel E5 dikalikan misalnya kelipatan 50 juta. Oke, coba kita klik tanda panah di icon scroll bar-nya sampai muncul nilai yang kita inginkan, yaitu pembelian aset sebesar 350 juta. Nah, untuk masa manfaat, itu tadi masa manfaatnya di soal adalah 5 tahun ya. Kita klik kanan, pilih format control, maksimum value-nya kita isi saja 30.000 sesuai nilai maksimumnya. Untuk selling, kita klik tanda panah, menu upload, lalu kita letakkan di sel E6. Enter, klik OK. Selanjutnya, sel D6 yang akan kita isi dengan masa manfaat, angkanya kita ambil sama persis dari sel E6, yaitu sama dengan klik sel E6. Enter. Kita klik tanda panah ke sebelah kanan di icon scroll bar-nya sampai muncul jumlah tahun atau jumlah masa manfaat yang sesuai dengan soal. Lanjut, kita masukkan dengan nilai sisa dari aset tersebut di akhir masa manfaat. Kita klik kanan lagi di icon scroll bar nilai sisa aset, klik format control, lalu maksimum value-nya kita isi 30.000 sebesar nilai maksimum. Lalu di selling, klik tanda panah upload, letakkan di sel E7, enter, oke. Nah, sedangkan untuk nilai sisanya, di sel D7, angkanya kita ambil dengan rumus sama dengan klik sel E7. Misalnya, untuk nilai residunya kita mau tentukan kelipatan 5 juta. Berarti sama dengan sel E7 dikali 5 juta. Enter. Maka ketika value dari nilai sisa aset tersebut, kita klik tanda panah ke sebelah kanan di icon scroll bar-nya. Value-nya 1, maka nilai sisa yang dimaksud dalam perhitungan adalah 5 juta. Nah, berikutnya untuk prediksi laba setelah pajak, kita lihat di soal. Prediksi labanya adalah 100 juta untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Artinya, kita akan atur lagi untuk icon scroll bar ini, klik kanan, format control, maksimum value-nya kita ubah menjadi 30.000. Selling-nya kita klik tanda panah upload, lalu arahkan ke sel E8. Maaf, sel E9 ya. Enter, klik OK. Nah, value-nya untuk sel D9 kita ambil dari sama dengan sel E9 dikali misalnya kelipatan 50 juta. Enter. Kita klik tanda panah sampai dengan muncul nilai 100 juta. Begitu juga rumusnya kita gunakan cara yang sama untuk prediksi laba setelah pajak tahun kedua sampai dengan tahun ke-5. Kita copy saja, lalu kita paste di prediksi laba setelah pajak tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, nah selanjutnya kita atur dulu untuk icon scroll bar prediksi laba setelah pajak tahun kedua. Ya, caranya sama, klik kanan, format cell, lalu selling-nya kita, sebentar saya ulangi, untuk maksimum value-nya kita maksimumkan yaitu 30.000,
Sel linknya kita arahkan ke sel E10. Enter. Oke. Nah, sekarang coba tahun keduanya kita sesuaikan dengan soal, yaitu 100 juta. Berikutnya untuk tahun ketiga, masih dengan cara yang sama, klik kanan, format control, maksimum value-nya kita isi 30.000, sel link-nya kita arahkan ke sel E11, enter, klik OK. Kita klik lagi tanda panahnya. Nah, berikutnya tahun keempat, lakukan dengan cara yang sama. Klik kanan, pilih format control, maksimum value-nya 30.000, current value-nya misal kita isi 2 ya. Untuk sel link-nya, kita klik sel E12. Enter. Oke. Yang terakhir, prediksi laba setelah pajak tahun kelima. Klik kanan di icon scroll bar, lalu pilih format control. Maksimum value-nya kita isi 30.000. Sel link-nya kita arahkan ke sel E13. Enter. Oke. Nah, karena current value-nya tadi masih 0, kita klik manual saja di icon scroll bar-nya. Oke. Berikutnya untuk metode penyusutan, kita sesuaikan dengan soal, yaitu menggunakan jumlah angka tahun. Kita cek ya. Betul, menggunakan jumlah angka tahun, tingkat suku bunga 10%, dan persyaratan kelayakan adalah 18%. Klik kanan di icon scroll bar tingkat suku bunga, klik format control, maksimum value seperti biasa, masukkan angka maksimumnya yaitu 30.000. Sel link-nya kita klik menu upload, arahkan ke sel E15. Enter. Oke. Berikutnya untuk sel D15, angkanya akan kita ambil menggunakan rumus sama dengan sel E15 dibagi 100. Enter. Masih 0%, kita atur menggunakan icon scroll bar-nya, arahkan sampai muncul nilai tingkat suku bunga yaitu 10%. Selanjutnya, di bagian persyaratan kelayakan, kita atur juga dengan cara yang sama, klik kanan di icon scroll bar-nya, lalu pilih format control. Untuk nilai maksimumnya kita isi dulu 30.000. Sel link-nya kita arahkan ke sel E16. Enter. Klik OK. Selanjutnya untuk sel D16 angkanya kita ambil dari sama dengan sel E16 dibagi 100. Enter. Kita tinggal atur jumlah persyaratan kelayakannya sesuai informasi di dalam soal, yaitu 18%. Ya. Oke, kalau misalnya ketika kalian praktek, ternyata angkanya munculnya bukan dalam satuan persen, kalian bisa diblok dulu, lalu kita ke menu home, lihat di bagian number, itu kita ubah dulu menjadi formatnya adalah persentase, percentage, gitu ya. Nah, kalau misalnya persentasenya kita nggak mau nih 2 digit di belakang koma, nah kita bisa mengatur jumlah desimalnya dengan cara klik desimal di bagian increase desimal untuk menambah jumlah desimal di belakang koma. Kalau kita mau menghapus nilai desimalnya, kita klik decrease desimal. Seperti itu, ya. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya sebelum kita melakukan penilaian
terhadap bisnis menggunakan satuan ARR, payback period, lalu net present value, profitability index, dan juga internal rate of return. Sebelumnya kita akan membuat kita akan membuat flow cash terlebih dahulu atau aliran kas dari bisnis ini, ya. Baik, yang pertama kita isi dulu untuk tahun ke-0 sebelum berjalannya operasional perusahaan. Laba setelah pajaknya adalah 0, penyusutannya adalah 0, nilai sisa aset adalah 0, sedangkan untuk aliran kasnya di tahun ke-0 yaitu sebesar 360 juta. Diambil dari mana? Sama dengan minus kurung buka 10 juta modal kerja ditambah dengan pembelian aset. Jadi inisial investment-nya adalah sebesar minus 360 juta. Jadi untuk tahun ke-0 kita ada mengeluarkan uang sebesar 360 juta. Selanjutnya untuk tahun pertama, laba setelah pajaknya diprediksi sebesar 100 juta. Berarti kita ambil saja isian untuk sel H6 dengan cara sama dengan ambil dari sel D9. Enter. Lalu kita copy saja untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan cara arahkan saja ke bagian kanan bawah sel H6 sampai muncul tanda plus seperti ini, lalu diklik, lalu digeser ke bawah seperti ini, ya. Oke, lanjut untuk penyusutan. Nah, nilai penyusutan untuk tahun pertama karena dia menggunakan metode angka tahun, maka di dalam Microsoft Excel kita bisa menghitungnya secara otomatis dengan cara klik sama dengan, kita masukkan rumus fungsinya adalah SYD. Lalu kita klik kurung buka, lalu kita masukkan cost-nya. Cost adalah harga perolehan aset tetapnya, yaitu kita klik di sel D5. Lalu kita klik F4 dulu, absolutkan sel untuk harga perolehan aset tetapnya. Lalu klik titik koma, masukkan angka salvage value-nya atau nilai residunya. Dengan cara kita klik sel D7. Jangan lupa klik lagi F4. Lalu klik titik koma, masukkan life-nya atau umur ekonomis. Umur ekonomis kita masukkan di sel D6. Jangan lupa klik F4 lagi, absolutkan, klik titik koma, lalu masukkan periodenya. Periode keberapa? Nah, kita masukkan di sel G6. Nah, khusus sel G6 tidak perlu kita absolutkan, karena nanti untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat kita tidak menggunakan sel yang sama. Ya. Oke, jika sudah klik kurung tutup, enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai penyusutan untuk tahun pertama yaitu 115 juta. Lalu kita bisa copy saja untuk nilai penyusutan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Arahkan kursor kita ke sebelah kanan bawah sel I6, lalu kita tahan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai penyusutan untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Ya. Nah, berikutnya kita masukkan nilai sisa aset atau nilai residu, di mana
Nilai residu ini angkanya kita ambil dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Untuk tahun pertama, kita isi dengan cara klik sama dengan, masukkan harga perolehannya yaitu di sel D5, dikurangi dengan penyusutan yang ada di tahun pertama, yaitu sel I6. Enter. Sehingga nilai sisanya untuk tahun pertama yaitu 235 juta. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita klik lagi sama dengan untuk nilai sisa di tahun kedua kita ambil rumusnya dari sama dengan sel G6 dikurangi dengan penyusutan tahun kedua yaitu sel I7. Enter. Kita copy saja untuk nilai sisa aset tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa untuk tahun kelima, nilai sisa asetnya harus menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 5 juta. Oke, lanjut untuk aliran kas. Aliran kas tahun pertama kita ambil dengan rumus sama dengan sel H6, yaitu laba setelah pajak untuk tahun pertama, ditambah dengan sel I6, yaitu penyusutan tahun pertama. Enter. Kita copy saja untuk aliran kas tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini bahwa untuk aliran kasnya, khusus untuk tahun terakhir, ini akan kita tambahkan dengan nilai residunya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah membuat di sini template aplikasi sederhananya. Kita juga sudah membuat template dari cash flow-nya. Nah, nanti kita akan menghitung satu persatu metode kelayakan bisnisnya, yaitu mulai dari ARR, payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Oke. Saya akan membahas sekilas terlebih dahulu berkaitan dengan metode penilaian kelayakan bisnis yang pertama, yaitu average accounting rate of return. Nah, accounting rate of return atau ARR ini istilah lainnya itu juga sering disebut dengan istilah average rates of return. Nah, ARR ini adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Nah, investor melalui nilai ARR ini dapat melakukan analisis resiko yang dapat terlibat dan dalam membuat keputusan investasi. Nah, selain itu juga menggunakan nilai ARR ini, investor bisa memutuskan apakah penghasilannya itu cukup tinggi untuk dilakukan penerimaan terhadap resiko yang akan terjadi. Ya. Nah, untuk ARR ini kita bisa melakukan perhitungan manualnya dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan biaya investasi lalu dikalikan dengan 100%. Ya. Nah, metode ARR atau average rate of return ini juga merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nilai ARR-nya adalah yang pertama, laba setelah pajak,
yaitu 100 juta. Diambil dari sini, dibagi dengan biaya investasinya, yaitu 360 juta. Ambil dari aliran kas yang keluar pertama, atau bisa juga kita ambil dari modal kerja ditambah pembelian aset tetap. Diperoleh nilai accounting rate of return-nya sebesar 27,78%. Artinya, di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai accounting rate of return dari investasi ini bernilai positif, ya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa bisnis atau usaha ini layak untuk dijalankan, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil perhitungan AR berdasarkan pendekatan inisial investment-nya diperoleh nilai sebesar 27,78%. Nah, usulan investasinya apakah layak atau tidak? Nah, kita untuk menentukan layak atau tidak nilai ARR ini, kita bisa mengacu ke persyaratan dari kelayakan, di mana syarat dari kelayakan bisnis ini kita tentukan sendiri. Berapa persen kira-kira kita bisa mengukur investasi tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, di sini di soal diketahui persyaratan kelayakannya adalah 18%. Sehingga kita isi dengan rumus if, yaitu if sama dengan if, kurung buka, jika hasil perhitungan ARR lebih besar atau sama dengan persyaratan kelayakan, yaitu sel D16, maka klik titik koma, lalu isi dengan kata-kata layak. Jangan lupa, karena ini bentuk teks, maka diberi tanda petik. Jika tidak, titik koma, maka isi dengan tidak layak. Jangan lupa disertai tanda petik, lalu klik kurung tutup. Enter. Nah, kita bisa lihat dari kesimpulan ini bahwa bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Nah, berikutnya untuk menilai suatu kelayakan investasi, kita bisa juga menghitung atau menilainya dengan menggunakan payback period. Apa yang dimaksud dengan payback period? Nah, payback period ini adalah suatu jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang didapatkan dari suatu proyek yang sudah dibuat. Nah, ada juga yang menyebut bahwa payback period ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk bisa menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Jadi dengan menggunakan aliran kas neto ini, dengan aliran kas neto yang diperoleh perusahaan, kira-kira berapa jangka waktu atau berapa periode yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Nah, payback period ini biasanya dihitung menggunakan satuan tahun, ya. Perhitungan manual dari payback period ini bisa kita lakukan dengan rumus seperti yang dicantumkan di sini, yaitu payback period sama dengan N, di mana N ini adalah tahun terakhir. Posisi nilai kumulatif cash flow-nya masih negatif. Ditambah dengan nilai investasi awal dikurangi dengan jumlah kumulatif dari cash flow pada tahun ke-N, yaitu tahun di mana terakhir dari posisi nilai cash flow-nya adalah negatif. Dibagi dengan jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke-N plus 1, dikurangi dengan jumlah kumulatif dari cash flow pada tahun ke-N. Nah, kita lihat di sini untuk mengetahui tahun berapa nilai cash flow
usaha ini masih bernilai negatif. Nah, caranya kita tentukan dulu nilai investasi awalnya. Nilai investasi awalnya yaitu 360 juta berasal dari modal kerja ditambah pembelian aset. Nah, berikutnya kita masukkan cash inflow tahun pertama. Cash inflow tahun pertama kita ambil dari tabel cash flow atau tabel aliran kas yang sudah kita buat. Cash inflow-nya untuk tahun pertama yaitu 215 juta. 215 juta artinya kita masih minus, artinya investasinya belum kembali secara keseluruhan. Masih kurang sebesar 145 juta. Nah, berikutnya di cash inflow tahun kedua, pada kasus kita, cash inflow-nya adalah 192 juta. Sehingga untuk tahun kedua ini, cash flow-nya sudah melebihi jumlah investasi awal. Jadi, untuk N di sini, yaitu tahun terakhir, di mana posisi nilai kumulatif cash flow-nya masih negatif, itu kita isi dengan angka 1. Nah, di sini rumusnya saya ulangi lagi ya, supaya memudahkan kita untuk memahami rumusnya. N di sini sama dengan, kita isi N dengan 1, lalu ditambah kurung buka A, yaitu nilai investasi awal. Nilai investasi awalnya adalah 360 juta. Bisa kita ambil dari sel J24. Lalu dikurangi dengan B. B itu adalah jumlah kumulatif nilai cash flow pada tahun ke N. Jadi pada tahun ke N ini berapa jumlah kumulatif cash flow-nya. Nah, jumlah kumulatif cash flow untuk tahun pertama di kasus kita ini yaitu 215 juta. Kurung tutup, lalu kita bagi dengan kurung buka. Jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke N plus 1. Pada tahun N plus 1, maka jumlah kumulatif cash flow-nya yaitu sebesar 215 juta, yaitu sel J25, ditambah sel J28, dikurangi dengan B, yaitu jumlah kumulatif nilai cash flow pada tahun ke N, yaitu dikurangi dengan sel J25 lagi. Kita klik kurung tutup, lalu dikali dengan 1 tahun ya, sama dengan kita memperoleh nilai payback periodnya adalah 1,7552. Artinya menggunakan data soal investasi dengan kondisi yang disebutkan di dalam soal, maka payback periodnya yaitu selama 1 tahun 75 bulan ya. Nah, berikutnya untuk payback period ini semakin kecil nilainya akan semakin baik, artinya pengeluaran yang sudah diinvestasikan di awal akan lebih cepat dikembalikan menggunakan arus kas yang masuk tersebut ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas melakukan penilaian kelayakan bisnis dengan metode net present value, di mana untuk metode yang 3 terakhir ini, net present value, profitability index, dan juga internal rate of return, ini merupakan metode yang melibatkan nilai waktu dari uang ya. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan net present value. Nah, net present value adalah suatu rumus yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang. Nilai sekarang dari suatu investasi. Nah, net present value tersebut sering digunakan untuk menganalisa suatu profitabilitas atau keuntungan dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Nah, dengan menggunakan net present value ini,
kita bisa mengevaluasi apakah kita akan melakukan investasi di proyek tersebut ataukah tidak melakukan investasi di proyek tersebut. Net present value itu sendiri merupakan keuntungan bersih yang didasarkan dari jumlah present value. Nah, kalau kita mau menghitung nilai net present value secara manual, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus seperti ini. Coba sebentar saya sajikan. Nah, ini dia rumus manual perhitungan net present value, di mana di dalamnya kita melibatkan untuk menghitung net present value, kita harus memperoleh berapa nilai arus kas per tahun pada periode T. Jadi periode ini harus kita hitung untuk masing-masing. Jadi kalau misalnya jangka waktu investasi kita 5 tahun, maka kita untuk arus kasnya kita tentukan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, nilai investasi awal pada tahun ke-0 ini harus kita ketahui. Lalu berapa tingkat suku bunga atau discount rates-nya. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menghitung net present value-nya secara otomatis menggunakan formula yang sudah tersedia di dalam Microsoft Excel. Dengan cara kita klik sama dengan, lalu pilih NPV, ketik NPV, kurung buka, pilih rate-nya. Rate-nya itu adalah tingkat suku bunganya yang ada di sel D15, klik titik koma, lalu masukkan value-nya, di mana value ini merupakan aliran kas in-nya, mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Ya, kurung tutup, lalu ditambah dengan nilai investasi awal, yaitu sel K5. Enter. Nah, maka kita peroleh net present value-nya adalah 302.327 ya. Nah, sekarang berikutnya untuk penilaian kelayakan investasi, kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung profitability index. Nah, profitability index ini merupakan indeks profitabilitas, yaitu suatu metode perhitungan yang digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan proyek dengan cara membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Nah, rumus untuk menghitung profitability index ini kita bisa menghitungnya secara manual dengan cara menjumlahkan nilai present value dari cash flow dibagi dengan jumlah investasi yang sudah dikeluarkan, ya. Nilai profitability index ini nilainya harus lebih besar daripada 1 baru dikatakan layak. Nah, apabila nilai PI ini semakin besar, maka investasi tersebut semakin layak. Nah, di sini saya akan insert terlebih dahulu rumus untuk menghitung profitability index, ya. Oke, di sini sudah otomatis kita lakukan perhitungan dengan cara sama dengan sum diambil dari K6, yaitu sel K6 sampai dengan sel K10, ya. Lalu kita masukkan di sini dibagi dengan nilai investasi awal.
Nilai investasi awalnya adalah 360 juta. Sehingga kita bisa lihat di sini profitability index-nya adalah 2,36. Nah, karena nilai profitability index-nya di atas 1, maka investasi ini layak untuk dijalankan. Nah, yang terakhir adalah internal rate of return, di mana internal rate of return ini merupakan suatu indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Nah, internal rate of return juga dikenal sebagai suatu metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Nah, untuk menghitung nilai internal rate of return, di sini kita bisa menggunakan rumus yang sudah tersedia di dalam aplikasi Excel, yaitu dengan cara kita klik sama dengan pilih IRL, kurung buka, lalu kita masukkan nilainya. Nilai investasinya yaitu sebesar angka yang tercantum di dalam aliran kas di sel K5 sampai dengan sel K10. Kurung tutup, enter. Nah, kita bisa lihat di sini, internal rate of return-nya adalah 34%. Nah, apabila perhitungan internal rate of return menunjukkan angka yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, maka investasi tersebut bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, itu adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah investasi yang kita lakukan atau bisnis atau usaha yang kita lakukan ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, dengan menggunakan aplikasi sederhana ini, kita tinggal melakukan penyesuaian saja. Misal, di soal yang berbeda, modal kerjanya bukan 10 juta, tapi dia berubah, modal kerjanya adalah 50 juta misalnya. Maka otomatis perhitungan di aliran kasnya akan berubah, lalu perhitungan di ARR, payback period, lalu net present value, profitability index, dan juga internal rate of return otomatis akan berubah. Oke, nah itu adalah penjelasan dari saya berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap suatu bisnis atau usaha yang kita jalankan menggunakan aplikasi sederhana ini. Aplikasi sederhana yang kita buat menggunakan Microsoft Excel. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.